Apa? Baru tinggal lagi kemarin kan di tante di Jakarta. Oh, oke. Margahayu. Kerja di mana, Bagas? Belum, masih baru. Belum kerja? Kemarin baru resign Januari. Dari mana? Dari apa? Dari Cikarang PT. Perusahaan apa? Perusahaan pipa AC mobil. Pipa AC. Pipa AC mobil. Pipa AC mobil. Suplainya kemana? Ke Hyundai sama Kia. Oh, Hyundai Kia. Perusahaan Korea. Perusahaan Korea. Ini udah ya. Ini fotonya udah ditempel nih. Oh iya, oke. Udah belum? Udah? Udah siap? Tunggu temennya ya? Nggak apa-apa. Enggak usah. Kamu mau ngopi? Enggak, Om. Hah? Enggak. Bener? Iya, Om. Lagi deg-degan ya mas? Ngapain deg-degan? Kelihatan soalnya. Tadi udah dikasih tahu Melisa, kalau setiap tamu yang di sini, apalagi yang bersahadat, itu kan harus direkam, ya. Tapi bukan berarti harus langsung ditayangkan, enggak. Menunggu persetujuan dari tamunya. Kalau tamunya setuju, baru kita tayangkan. Setuju nggak tadi tayangin? Tadi setuju, tapi saya mikir lagi, nanya mama dulu boleh. Oh, mamanya Kristen. Mama Katolik. Oh, Katolik. Papanya? Papa udah nggak ada. Oh, papa udah nggak ada. Tinggal di Jatiasi. Jati Asih Ini tinggal sama mamanya. sama mama. Oh, adiknya, kakak adik ada? Adek dong ada. Adik aja. Umur berapa adiknya? Umur 19, 19. Sekarang Bagas umur berapa? 23. Oh, 23, udah muda ya? Udah mau nikah ini? Belum. Oh, belum. Iya, sebenarnya. Dikit lagi, setahun. Sebulan lagi gitu ya. Terus mamanya tahu Bagas kesini? Kesininya sih tahu, tapi nggak tahu sama Kodondi itu, nggak tahu. Nggak tahu mau sadat gitu. Tapi tahu mau Tahu, sadat? tahu. 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 Terus mamanya bilang apa? Udah bilang dari bulan Agustus sih saya. Heeh. Soalnya nggak apa-apa kan dari Nggak apa-apa. udah dari hati mah. Kalau agama emang dari hati yang bisa dipaksain. Ngelihat mama juga dulu kan mama Muslim. Oh, mama Muslim dulunya. Masuk Islam. Masuk Katolik. Masuk Katolik. Ah. Waktu menikah. Iya. Oh, terus sekarang papanya nggak ada, mamanya masih Katolik, Masih Katolik. masih ke gereja. Masih. Kenapa mamanya nggak mau balik Islam? Kurang tahu juga tuh. Kalau kemarin bilangnya ngelihat perjuangan mama dulu sama papa juga kayaknya balik juga belum ada niatan kayak menghargai papa dulu gitu lah, Oh gitu. perjuangan. Kalau keluarganya papa berarti semua Katolik. Keluarga papa ada yang mualaf juga, kakaknya. Oh, kakaknya malah. Kakak. Yang dari Uti doang paling yang agak berat saya mualaf. Uti siapa? Nenek saya Oh, nenek. Neneknya apa? Katolik. Nenek dari bapak. Oh, nenek dari bapak. Oh, tapi berarti ibu tahu Bagas ke hari ini mau sadat. Tahu ibu sama adik Adiknya Katolik juga. Katolik juga. Ya kalau ngeliat gitu sih harusnya mamanya nggak masalah ya, harusnya ya. Iya nggak masalah. Kalau kita sih tujuan ditayangkan itu pertama untuk syiar agama, ya kan? Yang kedua memang untuk galang donasi. Donasinya buat apa? Buat bayar guru yang nanti akan kita kirim ke Bagas. Jadi Bagas nanti seminggu 2 kali akan didatengin guru untuk belajar Islam. Privat itu. Sekali datang 90 menit. Nah, itu kan butuh biaya. Iya. Nah, biaya kita diambil dari video yang kita tayangkan di YouTube gitu. Datangnya tuh kemana? Ya kamu maunya di mana? Oh, Ke rumah kamu boleh, atau ke rumah siapa teman kamu juga boleh. Kalau misalnya di rumah nggak bisa, di rumah Kalau di bisa nggak rumah belajar? Bisa tapi nggak enak sama mamanya. Nah, kalau nggak enak,
ke rumah teman boleh, atau ke masjid juga boleh. Bagas udah sunat belum? Udah. Kok sunat duluan? Dari kecil emang Oh, dari bapak kecil. disuruh sunat. Dari kecil udah sunat? Sunat. Oke. Adanya laki perempuan? Laki. Oke. Kalau belum sunat kita sunatin gratis. Jadi semuanya gratis. Nggak ada yang mualaf harus bayar. Ya. Jadi makanya kita tayangkan di YouTube itu tujuannya ya juga selain untuk siar agama juga untuk menggalang donasi. Gitu. Kalau nggak donasi itu biayanya dari mana? Gitu. Kira saya, Yang mendapat keuntungan kan yang mualaf juga. Gitu. kira saya kan ngeliat dari IG tuh. Heeh. Kalau mau syahadat ke nomor ini, Apa? ke nomornya Kak Suci kalau mau syahadat. Heeh. Yang tahu kita siapa? Bagas atau ini? Bagas. Bagas. Sendiri. Oh, Bagas catat nomornya itu hubungin Suci. Iya. Oh. Saya kira bukan sama Pak Dodi langsung kira saya. Oh. Enggak, kalau sini mau saya langsung. Hmm. Tapi kalau mau sama Mas Gito juga boleh. Ustadz Gito, ini ada Ustadz Gito. Al-Mukarram. Lulusan Jonto. Jonto. Bahkan kalau ada yang mau menikah aja kita bisa nikahkan. Bisa di sini Kak. Bisa. Ustadz Ali udah sembuh belum ya? Udah. Udah. Alhamdulillah. Yang mau sunat kita sunatin, yang nikah kita bisa nikahin. Karena kita yayasan, jadi kita membantu orang yang masuk Islam sampai mereka mendapatkan status yang jelas gitu. Kita juga langsung kasih sertifikatnya walaupun belum pembinaan. Supaya apa? Supaya cepat ganti keterangan agama di KTP. Iya, Kak. KTP-nya Katolik. Masih Katolik. Bawa KTP-nya. Bawa. Pinjam dong, pinjam. KTP-nya mana? KTP-nya si Bagas udah dibawa sama pacarnya ya? Berarti hidup kamu udah diatur sama dia? Belum. Oh, belum. Bercanda Mbak. Di sini banyak bercanda ini. Tenang aja, santai aja. Pinjam KTP-nya. Ya. Kalau nggak bercanda di sini pada stres ntar. Bagas Arjuna Gunawan. Kenalnya kapan, Mbak? Kenal dia kapan? Baru setahun. Oh, terus dipaksa masuk Islam? Oh enggak, udah takut aja. Katolik ya. 2002, wih tanggal lahirnya bagus ya, 66 ya. 66 2002. Dulu kerja sebagai apa? Dulu jadi operator produksi. Operator mesin? Operator mesin. Oh, mesin apa? Mesin Stamping, bukan? clamping sih namanya. Clamping. Clamping. Berapa tahun kerja dulu? 4 tahun. Kontrak. Kontrak. Terus resign atau dikeluarin? Kontrak habis? Resign sih sebenarnya. Resign. Aku resign nggak dapat kerja lagi? Tadi awalnya mau pelatihan web developer. Apa? Pelatihan web developer gitu. Om. Web developer. Oh, terus? Udah selesai ya nyari kerjanya agak susah. Belum dapat kerja. Dapat. Oh. Terus saya cari ke operator lagi paling. Sekarang bisa bikin web berarti? Belum sepenuhnya sih. Belum Masih butuh sepenuhnya. tim gitu. Kalau Mbak siapa nih? Namanya siapa? Tami. Kami. Tami. Tami kerja di mana? Aku guru. Guru apa? Guru SD Oh, di mana? di Jakarta Timur. Oh, gitu. Bisa ngajarin ikro juga berarti? Aku sekolah umum. Maksudnya Oh, biasa, bukan sekolah Islam. ngajar apa? Kelas 3. Iya, ngajar pelajaran apa? Semua? Semua. Oh, semua. Hebat ya. Mana temannya belum datang? Tadi katanya udah ketemu sama Suci. Kak Suci. tapi belum ada. Tanya Suci dong. Mana? Jangan luar dah. Oh, ini dia. Silakan. Ini ada yang mau masuk ke frame nggak? Siapa? Hah? Enggak? Pasti masuk frame dong. Kenapa nggak masuk frame? Pasti masuk frame. Tami nggak masuk, Tami. Tapi nggak apa-apa. Tapi. Masih aja. Berapa Bang masih? Kan cowok, saksi cowok. Silakan Mas, silakan. Mas siapa namanya? Mau sebutin Pak? Mas Aib, Mas
panggilannya. Aep. Oh iya. Silakan Mbak. Oh Aep ini yang kakaknya Tami. Iya, kakaknya. Oh kakak kandung. Kakak ipar. Oh ipar. Kakaknya yang itu. Oh berarti kakaknya Mbak ini. Iya. Oh iya. Assalamualaikum Mbak. Nuan Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. Baik, dan bisa dimulai? Ya. Udah ya? Ya. Siapa? Warga sini yang dikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di studio Garda Mall Indonesia. Pada hari ini saya kedatangan tamu saudara Bagas Arjuna Gunawan. Ya. Betul ya? Ini betul fotonya Bagas ya? Betul, Pak. Betul ya? Ya. Umur berapa nih fotonya? Masih muda dia. Bagas ini saat ini di KTP-nya beragama Katolik, betul ya? Bagas datang ke sini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul? Betul. Nah, karena sudah mendaftar untuk bersyahadat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Ya, kita cek dulu. Bagas tolong cek apa yang sudah tertulis di sini sama nggak dengan KTP. Kalau ada salah, kita masih bisa betulin. Ya. Salah nama ya teman. Hah? Kenapa? Nama. Oh, Bagus. wah kan, tuh kan untung saya suruh cek. Kalau gitu dibenerin dulu ya. Iya, Pak. Daripada ntar tanda tangan print lagi. Nah, fotonya gimana nih foto udah ditempel? Ada mas. Ada. 3 kok, tenang kok. Oh, foto 3. Udah betulin dulu ya. Untung saya ini dulu. Nah, sebelumnya kalau gitu kita sambil nunggu saya tanya-tanya dulu ya. Ya. Yang pertama, Bagas ini mau memeluk agama Islam itu karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Karena kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri ya, nggak ada yang maksa ya, Mas nggak maksa ya? Nggak ada masalah. Karena di Islam nggak ada paksaan loh ya. Yang kedua, tadi udah dengar cerita bahwa ibunya Katolik, Ya. bapaknya sudah nggak ada, punya adik laki-laki, dan ibunya sudah tahu kalau Bagas mau memeluk agama Islam, Sudah tahu. Udah. Dan tidak masalah gitu kan? Tidak masalah. Oke. Saya maksudnya bertanya itu supaya kalaupun nanti ibunya marah atau ada saudara-saudara yang marah, Bagas boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Dan juga tujuan saya adalah supaya saya mengingatkan setelah Bagas masuk Islam, kalau Bagas sebelumnya sudah sayang dan hormat pada ibunya, Bagas harus lebih sayang dan lebih hormat pada ibunya. Ya, itu pesan saya. Yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika mampu. Ya, apakah Bagas berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan ini? Bersedia dan berjanji. Alhamdulillah. Nah, Bagas sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah pernah. Udah tahu artinya? Sudah. Udah. Apakah Bagas mau yakin dalam hati dengan 2 kalimat syahadat tersebut? Yakin sih. Yakin ya? Sudah mau menerima dalam hati, Menerima. ya? Sudah mau ikhlas, Ikhlas. ya? Sudah mau taat, Sudah. ya? Dan sudah mau jujur. Sudah. Terakhir sudah mau cinta dengan 2 kalimat ini. Sudah. Ya, artinya kalau Bagas sudah bersyahadat, Bagas itu harus nantinya cinta dengan 2 kalimat ini supaya Bagas menjalani hidup keislamannya dengan kecintaan terhadap 2 kalimat ini, ya. Terus Bagas juga sudah pernah tahu yang namanya rukun iman dalam Islam? Sudah pernah tahu. Sudah tahu. Sudah. Coba sebutin. Rukun pada apa? Iman pada Iman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, malaikat, malaikatnya, kitab, kitab-kitabnya, nabi dan rasul, nabinya,
Hari hari kodo dan akhir. kodar. Terus terakhir Apa ya? Nggak tahu yang terakhir. kodo dan kodar, Maaf, takdir. Nah, ibunya orang suku apa? Sunda. Sunda. Bapaknya? Jawa. Sunda juga. Oh, Jawa. Jawa. Nah, Bagas kan sebelum lahir juga nggak bisa milih kan mau jadi orang Jawa kan? Nah, itulah takdir yang mutlak. Itu ya salah satunya. Tapi juga ada takdir yang bisa diusahakan. Bagas mau jadi orang sukses, bekerja keras misalnya. Ya, kira-kira gitu. Mau punya anak, nikah. Gitu. Jadi ada 6 iman di dalam Islam yang kita harus beriman. Kita harus imani ya. Terus selebihnya nggak ada. Nanti saya akan informasi setelah Bagas bersahadat. Ya, udah di print? Jangan ditambah foto suci. Nah. Mas, tinggal di mana? Di Senen Pak, Kuitang. Oh, Kuitang. Oh, oke. Kerja di? Kerjanya di Bekasi. Oh, kerja mana? Kerjanya di Bekasi. Coba cek lagi, udah Dicek benar lagi belum? gas yang benar. Ini Cik, yang lama ini harus disobek nih. Benar kok. Udah, benar ya? Baik, kalau Nicknya gitu. udah dicoba. Nick, udah dicek, Nick? Soalnya kan Karena kalau nicknya beda nanti jadi masalah, jadi di kelurahan. susah, iya, soalnya. Nicknya dicek, Dicek dulu nicknya. Takutnya ntar beda satu angka susah. beda satu angka masalah ntar. Urus dokumennya nantinya agak ribet. Udah? Udah kok. Udah, alhamdulillah. Baik, sekarang kalau Bagas sudah siap, disaksikan oleh Masnya ya, Mas siapa tadi? AF. ya, Iya. dan juga Mbak di sini. Iya. Bagas baca mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran. Dengan ini saya nama, terus langsung agama sebelumnya aja. Langsung dengan kesadaran dan ini sampai 2 kalimat syahadat. Oh, iya. Ya, Ya. silakan kalau udah siap. Dari sini apa ya? Hmm. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Bagas Arjuna Gunawan, nik Langsung agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang Bagas jabat tangan sama saya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Ya, sah ya? Sah. Alhamdulillah, Bagas sudah muslim. Saya peluk dulu jadi saudara saya yang baru nih. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, Mas nggak salamin nih? Iya. Gimana? Selamat ya. Kalau sudah, ini ditanda tangan di atas materai dan tulis nama di bawahnya. Udah sunat ternyata nih. Udah. Oh iya, nyolong start ya. Kalau nggak cukup di bawahnya nggak apa-apa. Ya. Ya. Ini saya masukin sini ya. Ini KTP-nya saya kembaliin. Ini nanti sertifikatnya segera dipakai untuk merubah keterangan agama di KTP. Ya, datangnya ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari jadi. Bawa KTP, sertifikat ini sama kartu keluarga. Ya, nggak sampai sehari jadi. Terus ini ada bingkisan nih. Nah, ini paket, ini namanya paket mualaf. Wih, banyak amat tadi bukunya. Karena udah sunat, ini sarung buat sholat ya nanti ya. Ini sarung persembahan dari BHS Sarung Atlas. Nah. Ini ada ini dulu nih, buku. Nah, ini buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca.
ya, nanti sambil belajar. Prakteknya pakai ini sajadah kita siapin nih sajadah. Tapi sajadahnya ada contekannya. Dulu sekolah pernah nyontek nggak? Oh pernah. Sering kayaknya. Kalau nyontek lagi. Ya ini sajadah buat praktek sholat, baca itu, prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal ada bacaan sholatnya di sini. Ya. Ya. Tapi jangan bawa ke masjid tuh nih. Ya. Kalau bawa masjid ntar sebelah ikut nyontek. Canda ya. Ini nanti dipakai buat praktek sholat. Berikutnya ini ada buku Juz Amma. Ya nanti ini juga dibaca. Ini untuk surat-surat yang ada di Juz Amma. Berikutnya ada buku Iqra. Nah buku Iqra ini modal supaya nanti Bagas bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya belajar pakai. Ini nanti dipakai oleh guru yang kita kirim ke rumahnya Bagas. Ya nanti gurunya datang seminggu 2 kali. Ini ada Quran, persembahan dari Al-Qasbah ya. Ini juga kita kasihkan ke Bagas supaya nanti Bagas bisa baca dalam bahasa Arabnya. Tapi juga ada terjemahannya. Bagas nanti belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya, berwudu dulu dan ditempatkan di tempat yang paling baik. Jangan taruh sembarangan ya. Ini ada Quran juga tapi terjemahan bahasa Indonesia aja ya. Jadi baca ini juga. Mau baca ini boleh, terjemahan ini juga boleh. Kalau Iqranya sudah lulus baru baca yang bahasa Arabnya ya. Ini ada sejumlah uang, ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam seperti Bagas. Mau kaya miskin harus terima uangnya. Ini hukum dalam Islam ya. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar tenang aja. Oke, ini semuanya saya taruh sini ya. Nanti pulang jangan lupa mandi seperti biasa. Ya. Tapi sebelum mandi berniat dalam hati. Ya, berniatnya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya, diingetin. Coba ingat nggak? Aku berniat bermandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi Nah, ta'ala. ya mandi ya. Mandi besar itu tujuannya untuk menghilangkan hadas besar dan setelah itu baru boleh belajar yang lain, misalnya belajar membuka Quran atau apa ya. Kalau sudah mandi besar nggak usah wudhu lagi ya. Kalau udah mandi besar Itu ngucapin niatnya di dalam hati aja, jangan teriak-teriak. Kalau ibunya denger nggak enak nah. pas mandi tuh. Sebelum mandi ya berniat dulu. Sebelum masuk kamar mandi apa? Ya sebelum masuk kamar mandi boleh. Jadi alhamdulillah Bagas sudah menjadi muslim. Tahu artinya muslim? Muslim belum tahu artinya sih. Orang yang berislam. Tahu artinya Islam? Islam tuh berserah diri. Berserah diri. Jadi Islamnya berserah diri, Muslim itu orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kepada Allah SWT. Kalau berserah diri kepada Allah SWT, boleh nggak berserah diri pada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak berserah diri pada dukun? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ya maksudnya ya. Jadi kita hanya boleh minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya. Dan saya mau kasih tahu nih, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Tahu fitrah? Fitrah nggak tahu, belum tahu. Fitrah itu apa ya? Sifat asal. Sifat asal manusia. Fitrah bayi itu artinya bayi itu sebenarnya muslim. Karena bayi itu kan nggak bisa apa-apa. Dia lahir kan dititipkan pada orang tuanya, ya kan? Jadi sebenarnya bayi yang fitrah itu adalah muslim sebagai orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Dia besar menjadi Yahudi, Katolik atau Majusi kan karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti besar, orang itu mendengar Islam, mengenal Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya manusia itu adalah muslim harusnya. Hanya boleh berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Dan alhamdulillah ini juga sebuah kabar baik. Setiap orang yang bukan Islam, ketika dia bersahadat memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia akil balik, ya, itu semua diampuni, itu semua dihapuskan. Jadi nggak punya dosa. Jadi bayi lagi Bagas. Jadi kayak bayi yang nggak punya dosa, gitu, ya. Tapi perbuatan baiknya Bagas dari mulai akil balik sampai hari ini itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi dikasih modal sebagai orang yang baru bersahadat. Modalnya apa?
nggak punya dosa, sudah punya pahala kebaikan. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sekarang Bagas ini kan nggak punya dosa nih. Doain Iya. Mas Aep, doain saya, doain teman-teman semua. Ya, doain ibu juga supaya ibu juga dapat hidayah. Ya, kalau ibu masih hidup, boleh doain supaya ibu dapat hidayah. Tapi kalau nanti ibu sudah nggak ada, Bagas nggak boleh doain. Ya. Nah, jadi juga doain yang nonton, pemirsa nih, pemirsa yang sudah menyaksikan juga doain. Yang sakit biar cepat sembuh, yang punya utang biar cepat lunas, yang punya masalah biar cepat selesai. Ya, doain juga kita semua supaya kita semua istiqomah, ya, konsisten dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita, atau mati dalam keadaan muslim. Ya, ada yang mau ditanya? Mau nanya, kalau ke makam papa tuh gimana? Boleh, boleh. Tapi nggak boleh berdoa kepada papa. Doanya kepada Doanya tetap kepada Allah, tapi nggak boleh ngedoain untuk papanya. Ya, Bagas boleh datang ke kubur papanya berziarah, tapi tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berdoa kepada Allah tidak boleh mendoakan papanya. itu hukumnya apa kalau mendoakan? Hukum apa? Hukum kalau mendoakan papa gitu. Nggak boleh, Allah sendiri yang melarang. Nggak boleh karena papanya sudah meninggal dalam keadaan bukan Islam kan. Nah, dulu papanya kan pasti sudah mendengar tentang Islam, Iya. sudah kan. Tapi karena papanya tidak mau masuk Islam, ya itu tanggung jawab papa sendiri. Bagas nggak usah doain papanya, itu aja. Kalau nggak mau bingung, nggak mau pusing, ya sudah ziarah, cuma ziarah. Mau tabur bunga nggak apa-apa, bersihin rumput nggak apa-apa. Ya, Ya. ingetin nggak boleh doain papanya. Tapi kalau mamanya yang masih hidup boleh didoain. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibunya menjemput hidayah, gitu ya. Atau untuk adiknya juga, gitu. Ya. Ya. Kalau orang nggak punya dosa, doanya seperti kabulin. Amin. Langsung Ya kan? bagus. Modalnya gede nih, Iya, nggak punya modalnya dosa gede nih. nih. Jadi sekarang dosa kita lebih gede dari dosa dia. Ya? Oke, cukup itu aja. Atau ada yang mau tanya lagi? Eh, Apa lagi? apa lagi ya? Boleh, mumpung di sini. Ya, diminum dong, diminum. Ini tadi dari tadi deg-degan mas. Makasih, Pak. Diminum. Ini Pak. Ada yang mau tanya lagi silakan. Nanti kalau udah belajar Islam, belajar minumnya, makannya pakai tangan kanan. Oh ya. Nah, Kalau ya. bisa duduk juga. Nah. Pokoknya nanti ada lah, pokoknya nanti diajarin lah sama guru yang datang ke rumah ya. Ada lagi mau tanyain? Apa ya? Nggak ada sih kalau udah. Nggak ada? Bener? Belajar Islamnya step by step, ya. Gak usah kayak orang kejar restoran gitu. Nah, ya belajar itu baiknya dari mana mulainya? Nanti gurunya yang gurunya, ngajarin. Ya pertama-tama gurunya. Kan ini pulang bisa belajar dulu, tadi udah ada buku-bukunya. Baca aja dulu bukunya. Ya sampai kita punya pemahaman, mau praktek silakan. Tapi saran saya, ini saran ya. Sebaiknya laki-laki sholatnya itu di masjid. Iya. Ya, kalau masih belajar nggak apa-apa, belajar di rumah. Tapi kalau waktunya sholat, pergi ke masjid. Kan misalnya belum hafal nih gerakannya atau bacanya, nggak apa-apa, ikutin aja gerakan sholat yang lain. Ikutin aja gerakannya. Di antara dua gerakan, kalau belum hafal cukup baca subhanallah, 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 udah cukup. Gitu ya. Ya. Kalau Apa? apa ya? Jumatan. Ah, Datangnya sama. apa? Ikut aja datang ke masjid. Ikutin aja gerakan orang-orang yang pada di masjid ya. Gerakan sholatnya ikutin. Makanya baca buku itu, di dalam buku itu nanti dijelasin sholat fardu itu apa aja, sholat sunnah itu apa aja. Nanti ada sholat tahiyatul masjid juga. Dibaca aja ya. Jadi adabnya seorang muslim ketika dia masuk ke dalam masjid, dia sholat 2 rakaat. Makanya harus buru-buru nih. Ya. Buru-buru belajar buku yang petunjuk sholat itu ya. Ya. Dihafalin bacaan sholatnya, dihafalin al-fatihahnya, dihafalin doa iftitahnya dan sebagainya. Jangan dianggap itu beban, jangan ya. Bagas tetap belajar step by step, sebisanya, semampunya. Ya. Nggak usah kayak hari ini syahadat, besok harus bisa hafal berapa sholat gitu loh. Pelan-pelan aja, semua step by step. Ya. Ya.
Juga diusahakan kalau memang di rumah tidak ada masalah untuk sholat, ya sholat aja di rumah nggak apa-apa. Kalau laki-laki sholat sunnah di rumah, ya di masjid sholat fardu atau wajib. Tapi di masjid juga nanti ada sholat sunnah juga, ikutin aja, ya. Ya. Oh, untuk Nah, apa? wudhu Nah, nanti ada di bukunya. belum Diajarin. hafal tuh gimana? Oh, Kalau belum hafal sambil baca boleh. sambil baca. Oh. Sambil baca boleh. Bahkan sholat pun kalau belum hafal kan tadi ada sajadahnya. Ya. Bisa baca tuh di situ. Kalau belum hafal gerakannya, pegang buku. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya. Tapi jangan bawa bukunya ke masjid. Iya. Nanti sholat di masjid pakai pegang buku, jangan. Kalau yang di masjid ikutin aja gerakan orang-orang di masjid. Ya. Ya. Buat belajar boleh sambil pegang buku. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan makanya nanti gurunya cepat hubungin supaya cepat belajar sama gurunya. Nanti nomornya Bagas kita kirim ke partner kita yang menyediakan guru. Nanti gurunya menghubungi Bagas. Oh ya. Mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di rumah temannya boleh. Ya. Gitu ya. Ya. Ini sebelum kita tutup nih, saya mau nanya sedikit ya, nanya-nanya dulu. Sebelumnya ini kan Bagas Katolik. Sebelumnya rajin ke gereja nggak? Setelah lulus sekolah sih udah jarang gereja sih. Nah, kenapa? Udah ada niatan ke muslim dari Dari SMA? SMA, lulus SMA. Lulus SMA? Nah itu, Dari sebenarnya dari SD sih ya. Udah ada malah dari SD? udah ada apa? Niatan buat jadi Islam. Keraguan SD itu. Keraguan. SD udah ragu? Dari Hebat SD bener sih bisa ragu ya. Ragu apa maksudnya? Dibaca di kitab tuh, di Alkitab ada bacaan Yesus utusan. Yesus? Utusan. Utusan. Terus? Dibacain tuh di pas misa di gereja. Saya kayak kok utusan kok disembah gitu. Oke. Waktu itu Utusan sama- kok disembah? Bagus nih. Bagus sih pikirannya begitu. Utusan kok disembah gitu. Iya maksudnya. Oke, terus? Waktu itu saya masih denial, mungkin ada penjelasan yang lebih masuk ke logika saya. Tapi hati saya udah Gitu. nggak apa, Tapi sampai SMA ke gereja? masih gereja tapi jarang gitu. Oh jarang. Masih bolong-bolong. Nggak diomelin sama ibunya? Enggak sih. Oh enggak. Diomelin malah sama Uti. Oh nama nenek. Nenek. Gerejanya dulu yang di mana? Di gereja Kalvari, Lubang Buaya. Lubang Buaya. Oke. Terus pernah nanya nggak sama Romo gitu? Romo kenapa menyembah utusan gitu? Enggak pernah sih. Oh nggak pernah. Nanya dong ya harusnya ya. Bukan nanya ke Romo, saya nyari Nanya. di internet saya. Oh nyari di internet. Masuk ke videonya Kodondi sama Oh kok nonton video saya? Dari kapan? dari setengah tahun lalu. Oh setengah tahun? Lah kok lama amat baru sini? Baru bilang ke mama. Oh baru bilang mama. Yang berat tuh bilang ke mama, ke Iya. adik, ke Iya, iya, gitu. iya. Waktu bilang ke mama ngomongnya gimana? Ngomongnya sih ya nggak apa-apa, itu dari hati Bagas Nggak mah apa-apa. nggak. Keren ya mamanya ya? Nggak semua orang tua begitu masalahnya. Iya, belum tentu bisa ikhlas Pak ya. Iya. Untuk pindah. Belum tentu semua orang tua mau atau merelakan anaknya pindah agama. Mamanya keren berarti. Ya makanya doain mamanya. Ya. Terus selain itu? Selain itu, ya abis nonton Kodonil makin apa ya, makin jelas gitu penjelasannya. Oh, iya. Waktu pertama nonton video saya rasanya gimana? Panas kah? Marah kah? Atau gimana? Atau banting HP gitu enggak? Oh enggak. Dengar jawaban itu lah, jawaban dari lawan debatnya Kodondi ya. Oh gitu. Karena ada anak muda Mbak. umur 16 tahun datang ke sini, dia baru selesai CD. CD itu pendalaman iman lah ya, pendalaman kitab mereka. Belajarnya kurang lebih katanya 6 bulan katanya. Selama CD dia nanya sama pendetanya, tapi pendetanya jawabannya nggak memuaskan. Setelah dia lepas CD-nya sudah lulus, malah dia datang ke sini mau diskusi gitu. Gara-gara juga nonton video saya. Dia nonton video saya udah setahun sebelumnya, gitu. Sebelum ikut CD. Saya tanya, kamu waktu pertama nonton video saya gimana? Oh panas om, kata gitu. Sampai saya banting HP saya, kata gitu. Sayang amat sampai dibanting gara-gara nonton. Ya, terus akhirnya dia bersahadat. Setelah dia bersahadat, pendetanya tahu, pendeta yang ngajar di CD.
Pendetanya marah, kenapa kamu nggak nanya? Lah dulu udah ditanya jawabannya nggak memuaskan gitu kan. Terus saya bilang sama anaknya, ya sudah kalau gitu pendetanya suruh debat aja sama saya seperti gitu. Atau pendetanya boleh kirim surat, saya kirim surat ke gerejanya. Udah kirim surat nggak ada jawaban. Katanya nggak boleh debat sama gerejanya. Ya sudah, kita nggak bisa maksa ya. Iya betul. Iya. Loh, kita kan tidak, kita bukannya merayu orang, membujuk, apalagi sampai mengintimidasi orang untuk masuk Islam ya. Karena di Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin dalam Islam. Islam hanya mengajak orang berpikir. Gitu. Kalau dia mau pikir pakai otaknya masuk Islam, alhamdulillah. Bukan karena saya, bukan karena video saya, tapi karena diizinkan Allah SWT. Jadi Bagas hari ini tadi bersahadat menjadi Muslim itu karena diizinkan Allah SWT. Sudah datang sampai sini aja sudah diizinkan. Bersahadat diizinkan. Ya ada di Quran surat Al-An'am ayat 125, ketika Allah mengizinkan ya orang untuk beriman, Allah akan menjadikan orang itu nanti dadanya lapang untuk belajar Islam. Ya, makanya nanti kita kasih bahan ini apa namanya, insya Allah nanti Bagas lapang belajar Islamnya, menerima Islam. Tapi ketika Allah mengizinkan orang tersesat tidak mau terima Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit gitu. Ayat itu turun 1500 tahun yang lalu loh. Zaman itu siapa yang tahu kalau mendaki langit orang makin susah bernapas? Hebatnya itu di situ ya. Apakah itu mungkin karangan seorang nabi? Gitu. Nabi aja belum pernah gitu istilahnya naik gunung yang tingginya 10.000 5.000 atau 8.000 meter gitu ya. Kok bisa tahu kalau mendaki langit dadanya akan sesak dan sempit? Itu salah satu keajaiban Quran. Makanya nanti kalau belum ikronya belum mulai, usahakan setiap hari baca Quran walaupun terjemahan. Ya, baca Quran. Nanti di situ nanti akan terbuka lah. Untuk apa sih kita hidup di sini gitu. Gitu. Mau kemana sih ntar kita habis ini gitu. Kan gitu. Ya, tadi kan sudah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah hari akhir kita kemana gitu. Kita bakal pulang nih, semua kita bakal pulang nih. Kita semua ini calon mayat nih. Tinggal tunggu giliran aja. Bisa yang muda duluan, yang tua belakangan ya. Nah, bisa juga yang tua belakangan, yang muda duluan ya. Ya, jadi nanti Bagas yang penting belajar step by step. Ya. Tenang, nanti kita bina ada gurunya. Nanti kita juga ada kegiatan, misalnya kajian atau apa, kita undang. Bagas datang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya-nanya soal Quran boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Apa? Itu Quran tuh di proses turun itu gimana sih? Turunnya Quran itu, jadi Allah yang menurunkan Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, pertama kali Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro. Nabi itu pada waktu itu sudah sering menyendiri lah, sering menyendiri karena apa?